Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sora Ngora. Nah, ini punyanya KPU kan. Cuman sekarang kita kuasai. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilu dan pemuda ya. Pemuda dalam peran pemuda dalam pemilu yang akan datang di 2024 nanti. Di samping saya, para teman pemilih sudah ada narasumber. Beliau ini adalah tokoh pemuda. Yang pertama sahabat saya ini Bung Buntar Mahardika, Ketua KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Karawang. Yang satu lagi ini sahabat saya, teman satu perjuangan juga ini. Beliau seorang akademisi, Bung Gili Argenti ya. Ini beliau dosen di salah satu perguruan tinggi di Unsika kan ya? Unsika sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kali ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam pemilu di Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pemilu ini adalah bagian dari indikator terpenting di dalam demokrasi kan ya? Iya, betul. Nah, kalau kita melihat dari masa ke masa, ini pemilu sudah berapa kali kita laksanakan? 5 kali deh. Kalau era reformasi ke-6 ini. Ke-6 ya? Dalam kali ini 2024, tahun 2024 ini pemilu ke-6 yang akan dilaksanakan di negara kita gitu ya. Termasuk juga dengan pilkada, kemudian pilgub, ya, kemudian pileg gitu ya. Nah, selalu akan menimbulkan dampak-dampak yang unik saya kira kan. Ada dampak yang tegang gitu ya, ada dampak yang kadang-kadang memang perlu evaluasi untuk ke depan supaya jauh lebih baik demokrasi kita ini begitu ya. Nah, di tahun ini pemilu 2024 ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari kan ya? 14 Februari 2024. Kemudian tahapan juga sudah mulai tahun ini tuh di 14 Juni. Juni. 14 Juni. Pemilu di 2024 nanti tahapannya ini sudah mulai di 14 Juni 2022 ya. Nah, saya mau ke Bung Gili. Kalau pemuda ini biasanya sebutannya Bung ya. Kedua Bung. Oke, saya mau ke Bung Gili terlebih dahulu nih. Sebagai akademisi yang memang konsen di ilmu politik, Bang. Iya, politik. Sebetulnya demokrasi itu apa sih? Oke, demokrasi itu kan kalau kita lihat di sejarah ya, itu kan dari masa Athena, ya, 5 abad sebelum Masehi. Itu di barat memang. Jadi kalau kita bicara demokrasi itu pasti kita akan menoleh ke barat ya. Itu sebuah sistem politik ya, di mana ada ruang publik yang terbuka, ada ruang partisipasi politik ya, ruang menyampaikan gagasan pemikiran ya, di ruang publik. Nah, itu demokrasi secara konseptual ya. Tapi kan sekarang kan ada namanya itu perubahan demokrasi. Dari tiap negara itu kadang dia adaptifnya berbeda-beda gitu, tergantung dari lokalitas tiap-tiap negara. Nah, kita kan sudah sepakat kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Memang ada perbedaan dengan konsep demokrasi Athena dulu dan demokrasi liberal ya, Barat. Dampak bedanya cukup kelihatan ya. Misalnya kalau demokrasi Barat itu kan dia menggunakan spiritnya itu kebebasan, liberalisme. Ya, tapi kalau demokrasi kita itu kan lebih kepada nilai-nilai yang kita gali dari tradisi budaya Indonesia. Satu, kita kan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila saya kira. Dan juga di sila keempat itu ada perwakilan rakyat. Itu musyawarah itu di sana. Itu tentang demokrasi yang saya pahami ya. Itu pun yang biasa saya ajarkan ke teman-teman di kelas ya, tentang demokrasi. Ya, kalau secara historis nih, kenapa kemudian negara kita Indonesia menganut sistem demokrasi? Karena banyak sistem kenegaraan yang lain ya. Kalau historis saya kira ini kan kita agak lepas ke sejarah ya.
Jadi ketika kita merdeka itu tahun 45 Agustus, itu kan ada semacam apa namanya opini dari Barat atau Belanda, ya. Dia kan dengan enaknya gitu bilang bahwa kita itu negara bentukan Jepang. Jadi negara yang dibangun oleh Jepang. Jepang kan negara fasis ya. Itu negara demokrasi. Nah, ini yang terus diumbar Barat supaya kita itu nggak merdeka. Nah, para founding father kita, mereka itu orang-orang yang cukup pintar ya. Jadi untuk bisa melawan narasi dari Belanda, kita sepakat demokrasi. Ya, jadi untuk mematahkan argumen dari Belanda, wah, kita demokrasi, kita pun dulu menggunakan sistem parlementer ya. Dan ini kan sistem yang digunakan di negara Barat. Jadi itu semacam melawan opini dari Belanda. Oh tidak, kami ini negara demokrasi baru. Lihat saja, kami menggunakan sistem parlementer. Ini sama dengan sistem yang dipakai di negara-negara Eropa Barat. Cuman kita tetap menggunakan penafsiran Pancasila. Itulah bagian dari strategi kita dulu untuk melawan namanya narasi dari Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Jadi dulu sudah ada namanya kontestasi wacana ya. Jadi wacana Belanda itu soal kita negara bentukan Jepang, fasis, lalu Barat jangan mengakui atau negara lain mengakui, tapi kita tidak, kami negara demokrasi baru. Gitu. Kami tidak menggunakan sistem fasis Jepang. Karena kalau kita lihat sejarah kan Jepang menggunakan fasis ya sebagai ideologinya, dan itu tidak demokratis. Kan dalam fasis kan ada satu partai misalnya. Tapi yang kita dulu menggunakan sistem parlementer multi partai, ya banyak partai-partai yang boleh hidup. Itu menolak narasi dari Belanda tadi. Lalu ketika semua sepakat menerapkan sistem demokrasi, kemudian muncullah pemilu, pemilihan umum ya. Apalagi sekarang secara langsung ya, langsung, dan semua segmentasi masyarakat harus kemudian terlibat begitu. Bagaimana pemilu di kita ini, Bung? Kalau bicara pemilu, kalau kita reformasi ini yang ke-6 ya, ke-6 sejak 1999, 2004, lalu 2019, ke-6 ya, ke-6. Kalau bicara sistem dengan 5 kotak itu ada 2 ya, karena kan kita itu kan baru pakai 5 kotak itu di 2019 kemarin. Jadi kita menggabungkan antara sistem antara memilih presiden dengan memilih anggota parlemen ya dari pusat sampai daerah dan juga DPD di 5 kotak suara. Jadi ini yang kedua kali kita pakai ini. Dan kita tidak merubah undang-undang pemilu, kita tetap mengacu pada undang-undang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini pun menjadi semacam kemudahan ya bagi KPU, karena nggak perlu lagi misalnya beradaptasi dari sistem yang baru. Tetap menggunakan sistem yang sebelum sistem yang lama. Itu. Ya tadi ya, tetap menggunakan semua unsur masyarakat penting dalam penyelenggaraan pemilu ini, baik yang ikut kontestasi maupun yang berpartisipasi secara pemilih gitu ya. Nah, KPU Karawang kali ini memang sengaja mengundang kita sebagai komponen pemuda di Kabupaten Karawang supaya untuk meningkatkan bagaimana peran pemuda dalam pemilu supaya maksimal gitu. Nah, kita bicara pemuda sekarang. Karena secara historis pemuda itu adalah bagian penting dari berdiri negara ini. Sepakat. Betul, dimulai dari gerakan Sumpah Pemuda ya. Tahun 1928. Menurut Bung Guntur, nah ini sebagai tokoh pemuda, ketua KNPI Kabupaten Karawang, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Gimana Kang keterlibatan pemuda sejauh ini di Kabupaten Karawang dalam pemilu gitu? Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu ya Bung Isan dan dari KPU Karawang udah diundang. Nah kali ini mungkin terkait peran pemuda dalam menyikapi pemilu 2024 ya. Betul. Karena hari ini trennya tren milenial, rasa-rasanya ketika berbicara teman-teman milenial ini akan jauh ada peningkatan dibanding pemilu sebelumnya, dan mungkin teman-teman milenial ini akan lebih merespon ketika rasa penasaran mereka kan tinggi ya. Benar nggak
Pak gitu kan bagi. Nah, maka dari itu mungkin ketika penyelenggaraan nanti antusias dari teman-teman pemuda khususnya ya, apalagi Karawang ini kan cukup seksi juga dengan perkembangan zamannya ya kan, perkembangan kotanya ya dari agraris ke industri kan, ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita. Dan tapi khususnya di KNPI mungkin kita walaupun mewadahi menghimpun teman-teman OKP juga, ya kami akan terus mendorong dan mendukung untuk mensukseskan pemilu di 2024. Gitu. Ya memang perlu peran serta seluruh unsur ya, termasuk KNPI dalam hal ini yang memang menaungi organisasi kepemudaan. Di Karawang ini ada berapa tuh? Ada 73 OKP. 73 OKP ya. Termasuk kecamatan ya? Termasuk kecamatan. 30 kecamatan. 30 kecamatan. Betul. Ini banyak sekali. Kalau pemilu ini kemudian semuanya terlibat, saya kira insya Allah akan hasilnya pun akan maksimal baik ya, betul. Nah, kemudian seberapa penting tuh untuk pemuda ini ikut terlibat di dalam pemilu, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai kontestan. Gitu. Ya, kalau sebagai pemilih ini sudah jadi kewajiban ya untuk para pemuda untuk memberikan haknya dan memilih yang terbaik sebagai pemimpin, baik itu di pilkada, pemimpin daerahnya, atau perwakilan dari masyarakat itu sendiri di legislatifnya. Karena jangan sampai ini teman-teman muda ini salah memilih juga, kan nanti keterwakilan mereka tidak aspirasinya tidak tersampaikan, harapan-harapan tidak tersampaikan gitu. Jadi baik dari partisipannya ini harus mendukung, dan mungkin kalau di Karawang kan ya teman-teman aktivisnya juga ini ya proaktif, sangat aktif sekali gitu kan. Nah, dikolaborasikannya dengan nanti mungkin teman-teman dari akademis kan, dan mayoritas teman-teman aktivis ini juga ininya teman-teman akademis juga, akademisi backgroundnya, betul. Nah, berkat dari mahasiswa gitu. Ya ini akan menjadi sebuah ini baru gitu buat teman-teman yang kasarnya yang tingkatan yang mahasiswa lah gitu. Nah, kalau KNPI ini, KNPI sebagai unsur yang mewadahi organisasi kepemudaan, kira-kira ada nggak strategi khusus supaya para pemuda-pemudi di Karawang ini memang betul-betul terlibat aktif ya, dalam suksesnya pemilu? Iya. Kalau berbicara KNPI sendiri kan memang ini sebenarnya semi-semi politik. Tapi tidak bisa dipolitikan. Nggak bisa dipolitikan karena mereka punya induk organisasi masing-masing. Jadi ini nggak bisa. Tapi dalam artian di sini kita bersama-sama bagaimana membuka mindset pemuda untuk mengikuti perkembangannya. Nah, maka dari itu mungkin kita akan nanti bantu sosialisasi juga untuk yang apalagi di 2024 ini sebuah tantangan juga kan, karena kan banyak juga ini baru juga banyak partai-partai baru juga banyak gitu kan. Ini sebuah tantangan buat mereka gitu kan untuk menjatuhkan pilihan gitu. Ya mau nggak mau, suka tidak suka, semua harus memilih, betul, terlibat di dalamnya. Betul. Nah, Kang Gili sebagai Bung Gili ya, Bung Gili ya. Oke, Bung Gili sebagai akademisi ya, kalau melihat dampak yang tadi saya sampaikan bahwa pemilu ini memiliki berbagai dampak yang variatif begitu ya. Adapun ekses sosial yang terjadi di tengah masyarakatnya ini kira-kira gimana dalam memandang dampak itu, kemudian seharusnya seperti apa sih masyarakat yang berada di katakanlah kelompok yang terpilih gitu ya,
maupun kelompok yang tidak terpilih gitu ya. Bagaimana kira-kira? Oke, jadi saya sebelum ke sana saya ingin menggambarkan ya, jadi kenapa pemuda itu penting untuk terlibat dalam pemilu, ya, entah dia sebagai pelaku atau sebagai pemilih atau sebagai pengawas ya. Karena kan bicara OKP itu saya lihat ada dua tipe OKP. Kalau gitu, ada OKP dia saya partai, ada OKP dia memang independen, dia sebagai gerakan moral. Ya, misalnya ada PMII, ada IMM, ada KAMI, ada HIM, itu kan gerakan moral ya. Karena ada juga OKP dia saya partai, ya, dia memiliki kepentingan ya. Dan saya kira itu tugas kami nanti untuk melakukan sebuah kolaborasi ya. Jadi kan saya kan bilang semi politik gitu. Karena memang di OKP pun beragam. Nah, bicara terkait dengan pemuda, saya kira kita sangat saya punya data ya dari berbagai jurnal itu bahwa Gen Z itu kan dari usia 9 sampai 25 tahun dan juga ada Gen milenial dari usia 25 sampai 40 tahun. Itu diperkirakan itu akan menjadi pemilih yang prioritas, sekitar 53%. Ya, itu kan lebih dari setengah plus satu. Tapi yang cukup menggelikan itu kan bukan menggelikan sih, mengkhawatirkan ya. Justru di DPR RI itu kan yang terpilih yang dari usia muda itu hanya 10% saja yang dia di bawah 40 tahun. Nah, ini kan ada semacam kesenjangan ya dari jumlah pemilih yang muda dengan wakil di parlemen, ternyata itu tidak berbanding lurus ya. Ini kan ada masalah ini. Jadi wakil anak muda itu di parlemen berarti kan kecil berarti kan ya. Ini kan bagian dari PR bersama lah. Nah, besar sekali, banyak. Ini kan bagian dari PR ini sama dengan kasus perempuan kan ada kuota 30%, tapi kan yang terpilih di parlemen kan nggak mencapai segitu. Nah, ini pun bagian dari PR kita bersama saya kira ya, PR generasi muda, PR juga bagi aktivis perempuan. Nah, tadi terkait dampak ya. Kadang-kadang kan masyarakat ini jadi terkotak-kotakan kan, terhadap setelah pasca pemilu ini. Jadi ya tadi ekses sosial terjadi begitu. Ya, saya kira yang menjadi masalah itu ini, kita kan selalu melihat dampak dari pemilu sebelumnya ya, 2019 dan 2019 sama 2014. Itu kan seolah ada pembelahan masyarakat ya, karena banyaknya politik identitas. Nah, itu pun menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Karena hasil dari survei lembaga internasional kan indeks demokrasi kita kan turun ya, turun secara internasional. Bahkan kita di bawah negara Malaysia dan negara Timor Leste itu di tahun 2020. Padahal kalau untuk negara-negara Islam kita ini demokrasi bagus ya. Tapi di tahun 2021 kita naik ada kenaikan. Nah, ini kan politik identitas dan juga pembelahan di masyarakat ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan saya kira. Ya, indikator mengapa turunnya indeks demokrasi kita. Nah, saya berarti tahun 2024 ini kita nggak lagi mengulangi pembelahan seperti kemarin ya. Karena itu betul-betul menguras emosi kita. Dan kita memilih itu kan di aduk-aduk emosinya. Dan padahal kan namanya politik kan nggak seperti itu juga. Makanya ketika Pak Jokowi dia merangkul Prabowo, saya cukup antusias ya. Jadi untuk mengurangi tensi politik yang tinggi. Nah, bicara politik itu bicara politik dan pemilu itu nggak lepas dari kontestasi saya kira. Dari persaingan. Karena kan tiap-tiap partai politik ya dia punya kepentingan ya untuk menjadi partai penguasa. Dan tiap-tiap partai politik kan punya ideologi. Nah, jadi kenapa kita multi partai? Ya kita punya masyarakat yang heterogen. Jadi sampai kapanpun kita akan multi partai. Karena tadi kita memiliki masyarakat heterogen, masyarakat yang plural itu perlu wadah-wadah gitu. Tadi tentang partai Islam misalnya. Kan Islam secara agama satu, tapi secara tafsir kan beragam. Sehingga kita butuh wadah-wadah itu. Makanya ada PKB, ada PAN, ada PKS, P3 itu bagian dari multi partai tadi. Jadi kalau saya kira sih tiap kali pemilu pasti akan multi partai, ada partai baru bertambah. Nah, kalau dampaknya saya kira gini,
dampaknya itu kita harapkan dampak yang positif ya, Betul. terutama dari pemuda. Ya. Jadi dengan adanya jumlah pemilih pemuda yang di atas 53% nanti, itu kan besar itu. Besar. Nah, makanya saya politik pemuda itu aktif juga seharusnya. Ya, Memberikan edukasi dan juga saya pemuda yang dia tidak dengan partai politik pun aktif juga memberikan edukasi politik. Tadi untuk mengurangi politik identitas, jadi perlu ada edukasi politik dari kalangan pemuda kepada masyarakat bahwa seharusnya kita tuh menjadi pemilih yang rasional gitu. Jadi melihat ke rekam jejak, melihat program yang ditawarkan kepada pemilih itu kan lebih ideal ya kita menentukan pilihan politik di TPS nanti. Gitu. Ya, jadi supaya nanti nggak lagi kemarin kita terbawa identitas yang cukup menguasai emosi juga. Nah, saya kira ini perlu edukasi bagi masyarakat ya, terutama dari peran pemuda di sini nih. Ya, jadi menyampaikan bahwa memang politik itu pasti ada pemilu. Karena untuk mengatur sirkulasi elit itu. Ya, jadi dan lewat pemilu itu rakyat itu bisa memberikan reward dan punishment. Jadi rakyat bisa mempertahankan siapa yang memang dianggap bekerja dengan baik sebelumnya dan bisa mengganti dengan pilihan lain yang dianggap bisa mewakili aspirasinya. Nah, dalam pemilu itu rakyat jadi hakim gitu. Makanya kalau ada golput rugi saya kira. Karena kalau golput itu ketika negara kebijakan tetap aja kena dampak kebijakan itu. Nggak bisa tidak. Bukan hanya berapa 5 tahun. Satu periode ke depan. Akan dirasakan sama-sama. Itu makanya golput itu saya kira bukan pilihan yang bijak ya. Walaupun tadi sebenarnya namanya itu hak bukan kewajiban ya. Tapi hak itu harus digunakan saya kira. Karena ketika kita bangun tidur, kita keluar ke luar rumah, itu kan sudah diatur oleh undang-undang politik. Mengatur dari mulai bangun tidur Ya, sampai tidur lagi. harga BBM, harga beras sekarang segini itu kebijakan politik. Nah, jadi namanya rakyat itu harus memilih karena itu menyangkut Menjadi kewajiban. hidup dia di 5 tahun ke depan gitu. Konsekuensinya besar sekali. Gitu. Nah, memang untuk pendidikan demokrasi ini, terutama kaitan pemilu juga bukan hanya KPU ya, saya kira ya. Oh iya, betul. Terus kemudian berusaha berupaya untuk meyakinkan memberikan edukasi terhadap masyarakat, tapi unsur-unsur kepemudaan seperti kita ini juga. Dan terutama partai politik, saya kira. Karena partai politik itu dalam undang-undangnya juga harus mengedukasi politik yang baik terhadap masyarakat begitu ya. Nah, sekarang kita ke Bung Guntar. Kan perlu peran serta pemuda ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Giri dalam kontestasi supaya pemuda ini bisa menempati pos-pos ya tadi ya, yang eksekutif, legislatif dan lain sebagainya. Namun kemudian kalau kita melihat secara historis, mungkin salah satu sebab kenapa kemudian minim pemuda di wilayah-wilayah itu kelihatannya ini kepercayaan masyarakat terhadap pemuda ini. Ya, tapi kalau ini bagaimana kira-kira untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemuda supaya pemuda ini bisa masuk ke wilayah ini? bisa nge-fight lah ya. Bisa nge-fight dan bisa ibaratnya membuktikan bahwa pemuda ini bisa bekerja kan gitu. Kan mungkin tingkat kepercayaan masyarakat mungkin belum apa ya, belum respon baik, tapi saya yakin nanti di 2024 ini khususnya banyak tokoh-tokoh muda baru yang akan bermunculan karena yaitu dengan perkembangannya zaman ini, perkembangan yang tadi Pak Giri sampaikan, Giri sampaikan dari Gen Z ke milenial ini sekarang lagi ibaratnya menggebu-gebu lah, mereka rasa ingin tahu mereka tinggi. Jadi saya pun ada sedikit prediksi juga, ada analisa, ada beberapa partai politik yang hari ini khususnya di Kabupaten Karawang ya,
yang kasarnya notabene dia pemilihan suaranya dan kursinya dia aman, tapi besok ini menjadi sebuah tantangan buat partai politik tersebut. Karena kenapa? Hari ini mereka berevolusi dan diisi mayoritas dari kalangan milenial. Nah, ini menjadi tantangan. Ibaratnya mereka sebelumnya mungkin ngambil dari tokoh-tokoh yang senior. Nah, sekarang ini mereka regenerasi lah, regenerasi. Ada salah satu partai politik. Dan terus ada juga salah satu partai politik pun disebut baru enggak, tapi sekarang didominasi oleh kaum milenial juga. Itu membuat tantangan baru juga buat mereka. Mampu apa tidak mampu kan gitu. Dan mungkin kalau yang lain saya kira hampir sama lah ya sama. Jadi perubahannya belum signifikan karena setiap partai politik kan beda gerakannya, beda, kemudian caranya masing-masing gitu. Dan tapi khususnya untuk Kabupaten Karawang ini besok akan menjadi suatu kontestasi yang waktunya kaum muda untuk tampil gitu. Menurut Bung Guntar sendiri, para politisi muda yang sekarang barangkali di 2024 nanti mau ikut sebagai kontestan, kira-kira harus seperti apa sih untuk meraih kepercayaan publik begitu? Yang jelas pendekatan dengan masyarakatnya ya, biar secara personalnya mungkin dia dikenal oleh masyarakat dulu. Terus dengan kepribadian dia, keseharian dia, meningkatkan elektabilitasnya dia. Karena kenapa hari ini tidak hanya memiliki nama besar, tapi kalau tidak turun ke masyarakat ini akan menjadi sulit juga, gitu. Akan menjadi hambatan dia. Betul. Jadi ketika peran mereka untuk mengikuti kontestasi ini harus bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Betul, karena memang terkait dengan politik ini kadang-kadang kan masyarakat salah persepsi ya. Nah, itu betul. Jadi praktik-praktik politik yang ya katakanlah oknum-oknum ya, yang mengotori terminologi politik kan, Bung sering ya. Saya bisa yang ya merusak saya kira ya. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak terminologi politik sehingga ya tidak heran kalau masyarakat kemudian cenderung apatis ya, gitu. betul. Nah, ini menurut Bung Gili nih, kira-kira bagaimana kemudian masyarakat ini menilai bahwa politik ini sebetulnya adalah alat kan ya? Alat yang kalau kita gunakan baik ya hasilnya pun baik gitu. Betul. Kira-kira gimana cara mengedukasi masyarakat? Kita kembali ke apa itu politik ya. Jadi kalau kita lihat historis itu kan dari bukunya Aristoteles. Jadi politik itu kan suatu cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Jadi itu sebuah nilai luhur saya kira. Nah, cuma kenapa politik itu dianggap hal yang buruk itu kan dari perilaku aktor-aktornya. Jadi bukan dari politiknya. Karena politik itu sebuah wilayah netral. Seperti kita punya pisau. Itu kan kalau kita pegang itu bisa berdampak negatif positif ya. Kalau dia positif untuk membantu pekerjaan di dapur itu ibu-ibu misalnya. Tapi juga berdampak negatif untuk kejahatan. Sama dengan politik, itu wilayah netral itu tergantung dari siapa yang menggunakannya. Nah, agar politik jadi baik, itu harusnya orang-orang yang baik, orang-orang punya integritas, itu masuk politik. Jangan jauh dari politik. Nah, ini yang kaprah itu. Jadi, kalau Anda masa baik, punya visi untuk membangun negara, punya integritas, punya kapasitas, ya ikut politik. Ya, karena di sana lah justru kita bisa berubah karena cepat. Jadi gini, kalau mau merubah keadaan dengan cepat politik, salah satunya. Itu nggak tidak. Karena dalam politik itu kita bisa buat kebijakan, output yang mengikat memaksa orang kan. Saya kita ikut kontestasi jadi partai penguasa dan punya suara di parlemen. Kalau kita bikin kebijakan pendidikan itu cepat itu diputuskan langsung diterapkan. Nah, regulasi. Karena itu salah satu kehebatan politik. Ini yang kadang orang nggak kesana gitu. Karena kita melihat dari tadi oknum politisi yang dia menggunakan politik untuk kepentingan kelompok dirinya.
Padahal itu baik, politik itu baik. Betul, memang Mindsetnya harus dirubah. Mindset Betul. dan itu kan harus ditunjukkan ya Iya. oleh para Nah, itu juga. Jadi ada apa namanya itu ada panutan juga. masyarakat itu dipertontonkan politik yang Baik. baik, begitu. Politik yang penuh adab, Ya, gitu. etika, integritas tentunya. Dan saya kira pemahaman masyarakat terhadap politik ini akan mempengaruhi tadi peningkatan Partisipasi. Nah, itu. partisipasi masyarakat yang ikut terlibat di dalam kontestasi pemilu. Dan kalau di Karawang ini uniknya, ini data dari KPU ya di Karawang ini. Oke. Kalau kita melihat partisipasi masyarakat di Karawang justru dari masa ke masa itu semakin meningkat. Oke. Kira-kira apa itu faktor yang mempengaruhi Munggili? Mungkin tadi pertama itu mungkin sudah sadar politik ya. Masyarakat Karawang ya Nah, sudah terutama generasi muda. Jadi keunikan dari Gen Z dan Gen Y itu kan mereka tuh sangat tertarik politik, tapi nggak mau menjadi aktor politik atau berkaitan dengan partai politik. Mereka agak jarak mereka. Nah, itu satu keunikan dari Gen Z dan Gen Y itu. Mereka suka politik tapi nggak mau terikat dengan partai. Ya, seperti Munggili ini. ahli politik. Tapi kalau itu jadi minta politik. Saya kan ini apa ASN. Politik harus netral. Saya hanya mau saja. Nah itu menjadi yang keunikan dari gen Z, gen milenial tadi. Nah jadi nggak aneh, makanya ketika kemarin kan termasuk hasil dari 2019 kan tingkat partisipasi cukup tinggi ya. Iya, betul. Karena mungkin karena ada dua faktor figur tadi itu ketika pilpres itu yang akhirnya menjadikan orang itu untuk datang ke TPS antusias. Nah itu, jadi akhirnya sangat tinggi partisipasi figur dan angka golput kan relatif rendah. Iya. Nah saya kira ini pun harus dipertahankan dalam arti gini. Tadi bahwa politik itu penting, ya, kita harus memilih, kita harus punya wakil rakyat, karena mereka yang membuat kebijakan yang menyangkut hidup kita. Nah, ini yang harus diedukasi ke masyarakat. Terlepas nanti mereka pilihannya apa itu kan hak mereka ya. Tapi yang paling penting mereka itu jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya gitu. Ini sangat sayang sekali. Nah, masyarakat Karawang ternyata sudah mulai melek politik ya. Iya, betul. Kira-kira gimana? Kalau Melihat nggak? Kalau dari pandangan aku, kalau dari pandangan ya sudut kepemudaan ya mungkin ya karena mungkin Karawang hari ini perkembangannya cukup luar biasa, signifikan kan dari tadi yang dari agraris ke industri dan akhirnya terjadilah urbanisasi dari desa ke kota, terus ada juga yang dari luar Karawang ke Karawang gitu kan, banyak sekali itu tidak betul dan sekarang udah semi metropolis kali ya, karena sudah banyaknya hotel-hotel, terus juga wilayah kawasan lah ya meningkatnya. Nah mungkin itu menjadi salah satu indikator juga di mana tingkat partisipan pemilih ini terus meningkat di Kabupaten Karawang karena jumlah penduduknya makin tinggi juga gitu kan. Tidak mengikuti justru Akan tergerus gitu. Nggak mau jadi Harus mengikuti. Alhamdulillah ternyata ini satu peningkatan yang luar biasa yang Iya. ya saya kira cukup kita apresiasi ya untuk masyarakat Karawang yang memang selama ini terlibat di dalam pemilu. Iya. Nah, apalagi kalau kita melihat pemilu 2024 nanti, Bung, kelihatannya rangkaiannya sangat padat sekali gitu kan. Kita melihat dari agenda yang sudah ditentukan oleh DPR, kemudian pemerintah dan KPU gitu ya. Dari mulai pemilihan bupati, kemudian gubernur, ya, kemudian pilpres ya, Pilpres, Nah, kira-kira seperti apa yang harus kemudian direncanakan supaya maksimal gitu. Ya, Bung Billy dulu deh. kalau lihat dari pengalaman yang kita berkaca di 2019 ini harus menjadi evaluasi juga. Iya, betul. Gitu ya. Karena juga si
pihak panitia pun rasa-rasanya di tahun 2019 itu Ya, ya juga harus ada pembenahan juga gitu ke depannya. Karena kenapa? Apalagi itu dia partai politik yang bertambah. Nah ini juga yang harus kita antisipasi juga tentang sosialisasi dan edukasi dan pemahaman lah kepada masyarakat. Karena kan kebayang kan kemarin 2019 ini segini ya, ada ininya apa? Si kertas suaranya, ntar tambah infonya ada 40 partai politik baru gitu, parpol baru kan. Itu nggak kebayang kan? Apa Bung Isan ketika ada kan? Nah itu dia, itu tahapan-tahapannya yang memang harus kita harus kasih edukasi ke mereka, khususnya yang di pelosok-pelosok gitu kan, yang kayak di pedesaan. Kalau aksesnya jauh lah, ya ini memang cukup luas nih. Ini banyak pedesaan-pedesaan yang justru aksesnya sulit dijangkau, betul. Ya itu dia. Ya mungkin nanti KNPI ntar berkolaborasi dengan KPU untuk sosialisasi kan ke desa-desa atau ke kecamatan gitu kan tentang cara pemilihan gitu kan. Terus sama mengajak juga agar partisipan yang sudah bagus itu agar lebih baik. Kalau dari kacamata Bung Gili ini bukan kacamata dipakai. Jadi pandangan Bung Gili nih gimana untuk pemilu 2024? Kalau tadi kan saya katakan bahwa pemilu ini kan sama dengan 2019 sistemnya juga undang-undangnya ya, tidak ada perubahan. Cuma berkaca ke tahun sebelumnya itu kan kita masih ingat ya, ada masa terkait banyak yang meninggal, petugas KPPS di lapangan. Nah, ini kan kita kan banyak ini menjadi PR ke depan ini. Semoga ini nggak lagi terulang ya, karena kan banyak nyawa yang melayang karena faktor kekalahan tadi. Karena 5 kotak suara itu lumayan besar juga ya, dengan jumlah posisi itu kan berapa. Jadi akhirnya banyak yang meninggal karena kekalahan tadi. Ini harusnya menjadi PR bersama. Nah kedua, kita kan masih era pandemi ya, jadi jangan lupa ini pun menjadi, saya kira takut jadi masalah, tapi saya kira karena kan sudah ada melandai ya, dan kita berpindah ke fase endemi ya. Tapi saya kira tetap aja kita harus tegakkan prokes ya, ketika nanti mungkin di 2024 nanti mungkin dampak-dampak yang kita takutkan nggak terjadi. Saya kira itu yang paling penting, dan nanti kan akan berselang ke bulan November itu pilkada serentak. Jadi memang dalam tahun itu kita ada hajatan besar sekali ya. Pertama itu kita pil serentak kotak suara, lalu ada pilkada yang serentak juga. Nah, ini rangkaian yang cukup saya kira harus betul-betul dirumuskan ya, terkait mungkin tahapan-tahapannya juga. Saya kira sih yang mungkin ini yang salah satu yang orang mungkin agak luput ya, dengan adanya pemilu serentak dengan pilkada dengan dekat itu, saya kira itu akan menekan politisasi. Karena nanti kalaupun nanti misalnya ada politik belahan lagi di 2024, itu kan dengan pilkada kan beda lagi. Nanti koalisi di pusat dengan daerah itu akan berbeda. Nah, jadi akhirnya itu akan melengkung kembali ke bawah. Akhirnya koalisi di pusat mungkin ada mereka kuat, tapi di daerah itu mereka akan mungkin yang ini berbeda, tapi di daerah bisa menyatu. Nah, itu berbeda. Jadi saya lihat apa? Itu bisa menurunkan tensi politik atau politivitas nanti. Karena nanti koalisi di pusat dan daerah itu berbeda. Misalkan PDIP bilang nggak mau dengan PKS dengan Demokrat, tapi di bawah itu kadang mereka berkoalisi. Dan itu akan jadi untuk menurunkan tensi politik. Jadi saya lihat itu sebenarnya ini mungkin ada namanya yang sangat ketat persaingan nanti ketika nanti ada pilkada itu akan turun lagi karena nanti akan beda di tiap daerah itu berbeda. Mungkin penyelenggaraan juga memang di pemilu 2019 ini cukup menjadi catatan memang banyak ya. sekali yang menjadi catatan. Mudah-mudahan di 2024 ini tidak terulang hal-hal yang kemudian dianggap negatif ya. Ya betul tadi di masa pandemi ini ya semua
walaupun kita sudah ada ada endemi kayaknya. Tetap ini ya waspada. tapi Tetap bisa waspada. Prokes jaga itu. kesehatan. Kita sangat apa ya istilahnya ya cukup mengikuti perkembangan 2019 lalu itu kan para penyelenggara itu kan dimulai dari pagi hari sampai pagi hari penyelenggaranya sangat luar biasa. Nah ini tentu menjadi catatan supaya mudah-mudahan di 2024 Kata terulang kembali ya. Kagak terulang. Ya, Siap. banyak yang meninggal. cukup menarik perbincangan kita di Sorang pada hari ini ya. Alhamdulillah banyak sekali yang menjadi informasi yang sangat penting terutama bagi kaum muda yang ada di Kabupaten Karawang supaya ayo kita meningkatkan partisipasi terhadap pemilu karena memang pemilu ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, upaya kita dalam menentukan masa depan bangsa. Terima kasih. Saya ucapkan Kami selalu kita selalu semangat, mudah-mudahan selalu disehatkan. Amin. Dan pemilu 2024 bisa sukses tanpa ekses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.